Amir Syaf yang sorban hitam. Masya Allah. Amir, targib sedikit Amir. Illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka ini amal agama, maka Allah Subhanahu wa taala bahagiakan mereka dunia dan akhirat. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia ini hanya sementara. Setelah Allah ciptakan dunia, Allah bersifat kepada dunia sementara. Maka yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala ini hanya bakal iman dan amal soleh. La ilaha illallah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Hendaknya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari lubuk hati kita yang paling dalam. Syukur atas dipilihnya kita untuk membuat usaha agama. Karena kalau kita melihat diri kita masing-masing, maka kita tidak layak. Untungnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat qabiliyat, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala untuk usaha agamanya ini memberlakukan qabuliyat. Siapa yang diterima, bukan siapa yang layak. Sebagaimana Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu mengatakan, kalaulah hidayah itu ada di tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu aku tidak akan kebagian. Semua paman-paman Nabi, orang-orang terdekat Nabi, orang-orang Quraisy, mereka akan dapat semua. Orang seperti saya ini nggak akan kebagian hidayah. Untungnya yang membagi hidayah itu Allah. Sehingga ada di antara paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mendapat hidayah, sementara orang seperti aku, kata Sayyidina Bilal, seorang budak, mendapatkan hidayah untuk masuk Islam, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam dakwah ini, untungnya Allah Subhanahu wa taala memberlakukan qabiliyat, bukan qabiliyat. Kalau qabiliyat, kemampuan dan kepantasan yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini enggak pantas sama sekali. Dari segi akhlak kita masih jauh, dari segi ilmu kita nggak ada apa-apanya, dari segi segala kemampuan. Karena untuk memikul tanggung jawab dakwah dulu para nabi alaihi wassalawat wa taslimat, Allah Subhanahu wa taala memilih manusia yang terbaik, ahsanuhum khalqan wa khuluqan. Bahwa para nabi alaihi wassalawat wa taslimat adalah orang yang termulia, orang yang terbaik dari segi zahir dan batin. Setiap zaman Nabi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia yang nasabnya paling tinggi dan wajahnya paling tampan. Paling tampan zahir dan batinnya. Sebagaimana sifat para ulama mensifati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau kana ahsanun nasi, kana ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik dari segi akhlak dan dari segi zahirnya, dari segi lahiriahnya, dari segi ciptaannya. Baginda Nabi manusia yang paling sempurna. Hadirin dirahmati Allah SWT, begitu juga setiap nabi di zamannya, dia adalah orang yang termulia, orang yang paling tampan, yang paling tinggi nasabnya dari orang-orang yang ada di zaman tersebut. Namun hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab tertutupnya pintu kenabian, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanggung jawab dakwah ini kepada seluruh individu dari umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya saja ada yang mau menjalankannya, ada yang tidak mau menjalankan.
ini kembali kepada pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada hambanya untuk menjalankan usaha agama, untuk usaha dakwah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka usaha agama, usaha dakwah Allah Subhanahu wa ta'ala dulu berikan kepada para nabi, para rasul. Sekarang usaha itu Allah Subhanahu wa ta'ala bebankan kepada setiap umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu telah dijalankan para sahabat. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka telah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat telah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat ridho dengan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama. Jadi kalau kita ingin dapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita dituntut kita dulu ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabb saya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita pelajari dalam dakwah. Bagaimana kita dalam setiap keadaan kita ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb kita. Kita ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, radina qismatal jabbari fina lana ilmun walil juhali malun. Kami ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kami, bahwa untuk kami ilmu dan untuk orang-orang yang jahil itu harta. Nah, dengan kita diberi nikmat usaha agama ini, kita hendaknya ridho bahwa kita ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita usaha agama ini, dan kepada orang-orang yang jahil Allah berikan kepada mereka pangkat dan jabatan, keduniaan, kemajuan dalam bidang keduniaan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita ridho dengan pembagian Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita agama, memberi kita usaha agama. Kita jangan iri lagi, jangan meri dengan orang-orang yang dunianya maju. Wah, ini gara-gara dakwah dunia saya nggak bisa. Dan habis-habisan hartanya. Ada ya sahabat yang sudah korban. Ada dua fase dalam kehidupan sahabat. Maulana Yusuf rahmatullah mengatakan, alhamdulillah, bahwa orang-orang yang dia setelah dikenalkan dengan usaha dakwah, dia berkorban sampai hartanya habis, belum sempat. Hadirin tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, masih beri hidayah kepada saudara-saudara kami yang rela korbankan dirinya, hartanya, waktunya untuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya bagaimana hari ini agama ada dalam diri kita, agama ada dalam kampung kita, keluarga kita, dan umat seluruh alam. Maka ini perlu pengorbanan para sahabat, para saudara-saudara kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa, dunia sementara, akhirat selamanya. La ilaha illallah. Tanahnya cuma 1 hektar, setelah zaman Sayyidina Umar jadi 10 hektar, ada yang 20 hektar. Yang dulu pendapatannya sehari cuma 50 dirham, setelah zaman Sayyidina Umar pendapatannya jadi ratusan dinar. Allah memberikan. Maka orang yang dia berkorban dalam agama, setelah dia korban dengan tertib yang benar, dengan ketaatan, hartanya habis, belum ada kembalian dari Allah,
mereka akan dibangkitkan bersama orang-orang yang wafat duluan dari kalangan para sahabat, Mereka siap mati untuk agama bersama baginda Nabi SAW. Maka ketika harta datang kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, maka beliau menangis. Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala berkata, wahai Amirul Mukminin, hadza awanu farhin wa sururin, sekarang ini kan waktunya bergembira, kenapa engkau menangis? Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, aku mendengar baginda Nabi SAW bersabda, tidaklah suatu kaum diberi, dimudahkan, dibukakan pintu dunia kepada mereka, kecuali akan timbul di dalam hati mereka pertengkaran, permusuhan. Kalaulah datangnya harta ini adalah tanda suatu kebaikan, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikannya kepada manusia yang terbaik, yaitu baginda Rasulullah SAW. Kalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita dalam usaha agama kita ridho apapun keadaan kita, yang penting Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengistiqomahkan kita dalam dakwah. Ini adalah satu nikmat, ini pemberian yang tidak ternilai harganya, ini yang paling mahal dibandingkan dengan kekayaan dunia dan seisinya. Berarti yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala itu mustaghni. Allah Subhanahu wa ta'ala ghaniyun hamid, Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat istighna, tidak berhajat, tidak perlu kepada kita, dan tidak perlu kepada usaha kita, kita tidak perlu kepada pengorbanan kita. Untuk itulah kita harus takut, kita harus hati-hati. Banyaknya orang-orang yang meninggalkan dakwah itu harus membuat takut kita bahwa Allah itu tidak berhajat kepada kita. Orang-orang besar, orang-orang mulia, orang-orang lama tidak dipakai lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu harusnya membuat kita semua takut, nangis di hadapan Allah. Bahwa Allah itu enggak berhajat kepada usaha kita, enggak berhajat kepada khurusnya kita, enggak berhajat kepada duitnya kita, enggak berhajat kepada tenaga pikiran kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, itulah yang dilakukan baginda Nabi SAW. Ketika beliau pergi Fatah Mekah, maka beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebelumnya pun beberapa kali Allah mengingatkan kekasihnya, wa ma ramaita id ramaita walakinna Allaha rama. Bukan kamu yang melempar, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang melempar. Bukan kamu yang menang, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memenangkan. Bukan kamu yang memajukan agama, tapi Allah yang memajukan agama. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Menafikan dirinya. Jangan sampai kita ujub dengan pemikiran kita, jangan sampai kita ujub dengan pola fikir kita, usulan-usulan kita. Dengan sebab usaha kita, dengan sebab usulan kita ini agama menjadi maju, tidak sama sekali. Al-Habib Umar bin Al-Hafid Hafizahullah pernah ditanya oleh murid beliau Al-Habib Ali Al-Jufri, wahai guruku, bahaya mana orang ujub dengan pemahamannya daripada orang yang ujub dengan ibadahnya, dengan amalannya. Maka Habib Umar bin Al-Hafid Hafizahullah beliau mengatakan, lebih bahaya orang yang ujub dengan pemikirannya, orang yang ujub dengan pemahamannya, dengan pola fikirnya. Beliau memberikan dalil, yaitu iblis laknatu alaih. Ketika iblis membangkang tidak mau sujud di hadapan Nabi Adam alaihissalam, maka iblis tidak ujub dengan ibadahnya. Aku sudah ibadah sekian ribu tahun, kenapa aku harus sujud di hadapan dia? Tapi dengan pemahamannya yang dia memikir, mengatakan ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau menciptakan aku dari api sementara engkau menciptakan dia dari tanah, wahai Allah. Maka pemahaman, ujub dengan pemahaman sendiri itu lebih berbahaya daripada ujub dengan amalan kita. Bangga dengan amal kita, bangga dengan pengorbanan kita,
yang lebih berbahaya dari itu adalah ujub, bangga dengan pemikiran kita, usulan-usulan kita, pemikiran-pemikiran kita yang cespleng, yang dengannya usaha agama menjadi maju. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita berhati-hati. Karena masalah hati, masalah niat ini adalah sesuatu yang sangat lembut ini. Jangan sampai masih tercampuri dengan hawa nafsu. Jangan sampai masih tercampuri dengan hawa nafsu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tandanya keikhlasan kita dalam dakwah, kita bersiap sami'na wa ata'na untuk menerima arahan-arahan. Sebagaimana sering disampaikan Hadirat Maulana Sa'ad Hafizahullah, bagaimana para sahabat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah-perintah. Para sahabat sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis, datang perintah supaya menghadap ke Baitullah, maka mereka langsung mengerjakan. Bahkan kata Hadirat, para sahabat pun tidak bertanya sebabnya kenapa, karena bertanya apa sebabnya itu juga menunjukkan tidak ikhlasnya kita, istikhlahnya kita dalam dakwah. Itu bertentangan dengan iman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sering kita sendiri dulu, artinya orang markas sebesar seperti di Rewin, sering dari Nizamuddin diluruskan. Dulu ada istilah tin panstin 353. Maka oleh Hadirat Maulana Inamul Hasan 353 itu kan enggak ada dalilnya, di dalam Quran juga enggak ada. Kalau dalam Al-Quran itu adanya asyarah, tilka asyaratun kamilah. Gimana kalau dibuat programnya asyarah saja 10 hari? Jadi program asyarah, yang tin panstin tadinya 11 hari jadi 10 hari. Iktikafnya yang tadinya 3 hari diganti 2 hari, jadi programnya asyarah. Seperti itu Masya pun hikmah juga. Maka Masya dengan senang hati, Masya di Pakistan menerima itu dengan senang hati, langsung dirubah, langsung jadi asyarah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada program lagi, membuat program namanya program masyq, latihan. Semua orang-orang yang keluar Cilaw dilatih, dikasih tarbiyah, mudzakarah, nafi, isbat sampai masuk dalam hatinya, sehingga ketika itu orang duduk dalam majelis itu diangkut itu jemaah dari Rewin dibawa ke Ibrahim Masjid, di markas Lahore. Di sana pelatihannya, dibuat pelatihan. Banyak yang terkesan, begitu kuatnya mudzakarah, nafi, isbat, sampai orang yang ikut itu uang yang ada di sakunya disobek, dah bismillah saya akan berangkat tawakal dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu. Uang yang ada dirobek-robek. Wah, maju. Jemaah-jemaah meningkat. Tapi kemudian Hadirat Maulana Sa'ad Hafizahullah pun datang ke sana karena menimbulkan polemik juga. Tidak semuanya setuju. Kenapa? Karena yang mentraining ini orang-orang umum, meskipun mereka orang-orang udama yang mukimin di Rewin, tapi yang ditarbiyah ini ulama-ulama. Maka banyak yang nggak terima, akhirnya sampai ke Nizamuddin juga. Maka Nizamuddin ketika itu Hadirat Maulana Sa'ad yang datang, di hadapan semuanya beliau menyampaikan bahwa dalam dakwah ini tidak ada training center, tidak ada pusat pelatihan, tidak ada pusat pelatihan. Tarbiyahnya kita, masyaqnya kita, latihannya kita ya langsung terjun dengan intiqali dan maqami. Itulah masyaqnya kita. Maka langsung ditinggalkan juga. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ujian-ujian seperti itu karena adanya orang-orang yang punya pemikiran untuk memajukan dakwah begini-begini, tapi tidak dengan musyawarah, akhirnya diluruskan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang dalam usaha dakwah ini sebisa mungkin, semirip mungkin kita memakai istilah-istilahnya para sahabat. Khuruj, Ansor, Nusrah, istilah-istilah yang sudah dipakai para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Memang kadang istilah itu membuat polemik. Banyak orang yang setuju, ada yang enggak setuju.
baru-baru ini masalah Syu'bah tadi, banyak yang tanya gimana. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang penting itu kerja. Yang penting adalah kita kerja sesuai dengan arahan.